Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Fuadatul Rahma, SPD MPD, salah satu dosen tetap di Akademi Maritim Belawan pada program studi Nautika. Selain itu, saya juga memiliki tugas tambahan di Akademi Maritim Belawan. Pada tahun 2017 sampai dengan 2020, saya sebagai Ketua Program Studi Nautika. Pada tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai Kepala LPPM di Akademi Maritim Belawan. Saya menyelesaikan pendidikan strata 1 dengan jurusan Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Medan pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan strata 2 dengan jurusan Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Medan pada tahun 2011. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni Kimia Industri dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk mendeskripsikan informasi umum mata kuliah Kimia Industri. Mata kuliah Kimia Industri ini merupakan mata kuliah dasar pada semester 2 dengan bobot 2 SKS secara teori. Pada mata kuliah Kimia Industri ini memiliki tujuan untuk membekali taruna menguasai konsep dan menerapkan konsep dasar kimia industri, mendiagnosa terjadinya korosi, terampil melakukan perbaikan dan perawatan mesin kapal akibat korosi, mendiagnosa terjadinya pencemaran laut akibat tumpahan bahan bakar minyak, dan mengkategorikan bahan bakar minyak. Capaian pembelajaran lulusan itu meliputi 4 aspek. Yang pertama aspek sikap, yang kedua keterampilan umum, ketiga keterampilan khusus, keempat pengetahuan. Dari aspek sikap, yang pertama taruna diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek keterampilan umum, diharapkan taruna yang pertama mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang kedua, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Yang ketiga, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Yang ketiga, keterampilan khusus. Diharapkan taruna mampu secara mandiri mendiagnosa kadar pH dan terjadinya korosi pada mesin kapal. Yang kedua, taruna mampu secara mandiri melakukan pencegahan, perbaikan, dan perawatan mesin kapal akibat korosi. Yang ketiga, taruna mampu mengawasi, mencegah, dan mendiagnosa terjadinya pencemaran laut akibat tumpahan bahan bakar minyak di laut. Aspek yang keempat yaitu pengetahuan. Yang pertama, menguasai konsep teoritis dan terampil mendiagnosa terjadinya korosi pada mesin kapal. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dan terampil melakukan pencegahan, perbaikan, dan perawatan mesin kapal akibat korosi. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis dan terampil mengawasi, mencegah, dan mendiagnosa terjadinya pencemaran laut akibat tumpahan bahan bakar minyak di laut. Dari capaian pembelajaran tersebut diturunkanlah menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama,
Taruna mampu memahami konsep dasar kimia industri, antara lain konsep unsur, senyawa, campuran, konsep reaksi kimia, konsep asam basa dan pH, korosi, pengolahan air dan jenis bahan-bahan bakar, dan pelumas yang terkait di bidang pelayaran. Yang kedua, taruna mampu mengkategorikan mana atom, molekul, unsur, dan senyawa kimia. Yang ketiga, taruna mampu menguraikan dan meramalkan terjadinya reaksi kimia. Yang keempat, taruna mampu mendiagnosa terjadinya korosi pada mesin kapal dengan tepat dan baik. Yang kelima, taruna mampu melakukan pencegahan korosi pada mesin kapal. Yang keenam, taruna terampil melakukan perbaikan dan perawatan mesin kapal akibat korosi. Yang ketujuh, taruna mampu mengukur pH air dan mengkategorikan sifat air pada asam, basa, dan garam pada mesin ketel uap di atas kapal. Yang kedelapan, taruna mampu melakukan pengolahan air di atas kapal. Yang kesembilan, taruna mampu mengkategorikan jenis bahan bakar minyak dan pelumas. Yang kesepuluh, taruna mampu mendiagnosa terjadinya pencemaran dan mampu menangani pencemaran di laut akibat tumpahan bahan bakar minyak dengan baik. Pembelajaran pada mata kuliah ini berlangsung 16 pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan ujian. Di awal perkuliahan saya memaparkan kontrak perkuliahan kepada taruna, di mana dijelaskan metode pembelajaran yang digunakan. Metode pembelajaran yang digunakan itu bergantung pada materi pembelajaran yang akan diajarkan. Adapun metode yang digunakan di dalam kelas yaitu meliputi 1. Metode pembelajaran saintifik. Yang kedua, metode pembelajaran kooperatif tipe START. Yang ketiga, metode pembelajaran problem based learning. Yang keempat, metode demonstrasi. Yang kelima, metode ceramah dan diskusi. Dalam kontrak perkuliahan juga dijelaskan tentang topik pembahasan atau materi pembahasan dalam 1 semester berjalan, di mana topik pembahasan pada mata kuliah ini terdiri atas 6 topik, yaitu yang pertama dasar-dasar reaksi kimia industri, yang kedua reaksi kimia, yang ketiga keasaman dan alkalinitas, yang keempat korosi, yang kelima pengujian pH dan pengolahan air, dan yang keenam bahan bakar dan pelumas. Dari 6 topik yang disebutkan tadi diuraikanlah menjadi 14 materi pembelajaran yang diajarkan dalam waktu 14 kali pertemuan tatap muka. Dari semua ini saya juga membagikan bahan ajar berupa modul kepada taruna dan referensi terkini yang mendukung serta relevan terhadap mata kuliah ini. Dalam proses belajar mengajar, saya juga melakukan interaksi kepada taruna melalui diskusi, tanya jawab, ataupun presentasi, sehingga dapat memotivasi taruna dalam kegiatan proses belajar mengajar. Maka diperolehlah pembelajaran itu akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, saya juga melakukan asesmen atau penilaian terhadap evaluasi pencapaian taruna yang sudah disepakati di awal perkuliahan melalui kontrak kuliah, di mana ada 4 aspek penilaian yang meliputi 1. Kondit atau nilai sikap dengan bobot sebesar 10%. Yang kedua, itu nilai tugas dengan bobot 10%. Yang ketiga, nilai UTS dengan bobot 35%. Dan yang keempat, nilai UAS dengan bobot 45%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Rusia,
Bisa. Nah, itulah dia disebut sebagai perubahan kimia. Paham sampai situ ya? Nah, selanjutnya pada reaksi kimia itu selalu dihasilkan zat baru katanya. Ketika nanti ada suatu reaksi kimia tidak menghasilkan zat baru, maka bukan reaksi kimia, tapi reaksi fisika. Ya, itu namanya perubahan fisika. Oke, selanjutnya. Nah, reaksi kimia ini terdiri dari beberapa macam jenis reaksi. Yang pertama ada penggabungan, pemulaian, perpindahan tunggal, perpindahan ganda, kolosi, pembakaran dan asam basa. Di dunia pelayaran yang paling sering terjadi itu adalah kolosi. Apa itu kolosi? Perkaratan itu namanya kolosi. Pembakaran dan asam basa. Kenapa di pelayaran harus kalian paham mengenai pembelajaran asam basa? Karena itu merupakan salah satu reaksi terjadinya kolosi atau perkaratan. Ya, baik itu asam maupun basa. Tingkat asam yang bagaimana yang bisa menyebabkan karat, tingkat basa yang bagaimana yang bisa menyebabkan karat. Oke, yang pertama, pahami ya. Reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan itu merupakan penggabungan antara dua atau lebih zat. Sehingga nanti terbentuklah rumus daripada penggabungan A ditambah B menghasilkan senyawa AB. Contoh H2. Dalam kimia H2 itu apa namanya? Hidrogen. O2 oksigen. Nah, ketika si hidrogen ketemu dengan oksigen, itulah terbentuknya air. Ya. H2 ketemu dengan O2, maka dia akan menghasilkan air. Selanjutnya, kalau tadi penggabungan, ini kita ulang. A ditambah B menghasilkan AB, itu penggabungan. Maka sekarang penguraian AB terulai menjadi A ditambah B. Kalau tadi contohnya air, maka kita uraikan lagi. H2O terulai, tanda panah seperti ini berarti dia terulai menjadi hidrogen dan oksigen. Ingat ya, kalau dia dari unsur atau senyawa menjadi ditambah senyawa, unsur tambah unsur, membentuk produk. Produknya itu merupakan gabungan. Ya, tapi kalau dari produk diurai, maka dia akan menjadi unsur-unsur. Itu dia. Selanjutnya, perpindahan tunggal. Perpindahan tunggal itu yang bagaimana? Suatu reaksi ketika salah satu unsurnya itu bertukar tempat dengan siapa? Dengan unsur lainnya di dalam suatu senyawa. Rumusnya contoh A ditambah BC menghasilkan AC ditambah B. AC ditambah B. Perpindahan tunggal berarti ada satu yang berpindah. Masukkan ke rumus kimianya atau unsur-unsur kimianya. Mg, apa Mg? Unsur apa itu? Magnesium. Ketika magnesium kita campurkan dengan H2O dengan air, apa yang terjadi?
dengan DC atau CB, ya, ditukar. Nah, contoh AgNO3. Kalau N-nya tadi unsur, maka ini udah banyak nih kan unsurnya. Beberapa unsur bergabung, maka dia disebut senyawa. Nah, AgNO3 bereaksi dengan NaCl, si garam. AgNO3 itu kita harus pecahkan dulu menjadi Ag positif, NO3 negatif. Ya, NaCl kita pecahkan dulu. Kita mau mereaksikan ya, biar paham. NaCl kita pecah menjadi si Na positif, Cl negatif. Nah, gabungkan. Bagaimana menggabungkannya? Ketemukanlah yang positif dengan negatif, negatif dengan positif, di positif, di positif. Maka si positif ketemu negatif, si negatif ketemu positif. Apa yang dihasilkannya Bu? Ag ketemu Cl, AgCl. NO3 ketemu Na plus. Kenapa enggak NO3 Na Bu? Positifnya di depan. Yang positif posisinya di depan. Maka dia menghasilkan Na NO3. Inilah dia hasilnya. Bisa ya? Bisa. Nanti akan ada latihannya. Oke, selanjutnya yang kita tahu atau kalian tahu adalah karat. Ya. Karat itu apa Bu? Karat itu warnanya apa? Kuning. Coklat kemerahan Bu. Ya, ada coklat, ada yang kemerahan, ada yang orange Bu. Tergantung mata kalian dalam memandang ya. Oke. Nah, korosi itu apa? Korosi itu prinsipnya merusak logam. Itu dia korosi ya, merusak logam. Akibat apa? Akibat adanya reaksi redoks. Nah, Bu, apalagi ini reaksi redoks? Reaksi reduksi oksidasi. Ada yang melepas elektron, ada yang menerima elektron. Bu, elektron itu yang mana? Seperti yang Ibu bilang di minggu lalu, kimia ini sangat abstrak. Ya, kalau ditanya elektron kemana, Bu, bisa nggak kami lihat elektronnya? Tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi itu nyata. Ya. Oke, korosi kembali lagi
hapus dengan. Bagaimana rumusnya? Nah, ini konsepnya rumusnya. HA ditambah BOH maka menghasilkan BA ditambah H2O. Jadi H ketemu OH, ini jadi H2O. Kemudian si A bereaksi dengan si B membentuk BA atau AB. Sama saja ya. Sebagai contoh, asam si HCl, basa NaOH. Bu, kenapa ini namanya asam klorida? HCl itu asam klorida, NaOH itu adalah natrium hidroksida. Nah, bagaimana mereaksikannya, Bu? Sama kayak yang tadi, kita pecahkan dulu. A positif, Cl negatif. Si NaOH berarti Na positif, OH negatif. Ketemukanlah yang positif dengan negatif, negatif dengan positif. Mana dia yang positif? Mana yang negatifnya? Ini. Maka H2O lagi. Kemudian Cl dengan Na menghasilkan bukan ClNa ya, tapi NaCl. Kenapa, Bu? Karena harus yang positif duluan di depan ya. Kita letaknya positif dulu tata cara penulisannya. Oke, itu ya. Nanti bahas akan Ibu share. Selanjutnya reaksi apa lagi? Ada nggak yang lain? Oke, selesai. Berarti tadi ada reaksi apa aja? Kita ulang. Reaksi Korosi. perpindahan, reaksi Korosi. reaksi dan tunggal. Pertama penggabungan ya. Pertama reaksi penggabungan, kemudian pemuraian, perpindahan tunggal, perpindahan ganda, korosi, pembakaran asam basa. Berarti ada 7 reaksi. Kita presentasi ke depan, maka kita akan memaparkan apa yang kita kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Nah, untuk itu kita bahas terlebih dahulu. Untuk kasus yang pertama itu kalian menganalisis hasil reaksi. Kira-kira hidrogen ketemu atau bergabung dengan nitrogen, dia menghasilkan reaksi apa? Nah, selanjutnya nomor 2, karbon ketemu oksigen. Apa hasil reaksinya? Nah, Ibu minta di sini untuk kelompok 1 ya. Silakan di depan. Kira-kira apa hasil diskusi yang sudah kalian bahas ya di dalam kelompok. Kita bahas dan kita koreksi hasil diskusi yang sudah kalian lakukan di kelompok masing-masing. Untuk yang pertama, 3H2 ditambah dengan N2 itu menghasilkan hasil reaksi apa? Nah, NH3. NH3 itu namanya amonia. Kemudian yang B reaksinya karbon ditambah oksigen atau karbon dibakar maka akan menghasilkan CO2. Apa itu CO2? Karbon dioksida. Oke, ikut ya, betul. Untuk kelompok 1. Nah, sekarang yang kelompok 2, NaCl. NaCl termulai menjadi natrium dan klorin. Na dan Cl. Nah, berarti ini termasuk ke dalam proses pemuraian. HCl ditambah atau dicampur dengan NaNO3. Reaksi apa yang terjadi? Ternyata dia menghasilkan AgNO3 dengan NaCl. NaCl itu garam.
Apa namanya? Kalsius? Iya, kalsium oksida. Oke, baca. AgCl. Sama-sama adalah perak kuning. Betul? Oke, seperti